Shalom, puji Tuhan bersama kita kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat mulai ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Kita berhenti sampai sini dulu. Di sini adalah penglihatan dari Rasul Yohanes, dan ini berbicara tentang akhir zaman. Dikatakan bahwa Yohanes dikuasai oleh Roh dan dia melihat akan suasana surga. Kita lihat di ayat pertama di sini, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Bahwa di sini kita lihat dikatakan di surga sebuah pintu terbuka. Sebuah pintu terbuka. Kalau kita samakan ini dengan pernyataan Yesus, akulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus juga berkata, akulah pintu itu. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Yohanes juga berkata, kemudian dia mendengar suara yang telah kudengar. Kapan Yohanes mendengar suara ini? Ketika Yesus ada di muka bumi. Yohanes sudah mendengar suara itu, Yohanes sudah kenal suara itu. Jadi kita melihat kembali bahwa Yesus adalah pintu. Kemudian ada suara yang dikenal oleh Yohanes yang berkata, naiklah kemari. Surga tidak untuk semua orang. Surga hanya diperuntukkan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan lebih daripada itu kepada orang yang mengasihi Yesus. Dan bukan kebetulan di sini yang mendapatkan pernyataan ini adalah Rasul Yohanes, ya. Rasul Yohanes yang disebut sebagai murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Ada satu pelajaran Alkitab pewahyuan dari seorang hamba Tuhan yang berkata begini tentang perjamuan akhir yang diadakan sebelum Yesus disalib. Dan sekarang filmnya sangat booming di Surabaya. Ya. Orang-orang yang nonton pada nangis semua.
Saya tidak tahu ceritanya tentang apa, tetapi itu tentang perjamuan akhir. Nah, dikatakan bahwa Yohanes itu duduk bersandar pada dada Yesus. Padahal menurut tradisi Yahudi, orang yang dekat dengan pemimpin adalah orang yang paling tua dan yang paling dituakan. Sedangkan Rasul Yohanes adalah murid yang paling muda. Bahwa ini berbicara tentang nubuatan, tentang profetik. Hanya orang-orang yang mengasihi dan sangat mengasihi Tuhan itu akan mengalami peningkatan. Hubungannya akan dipererat dengan Tuhan. Ya, ada peningkatan. Jadi Rasul Petrus, semua rasul yang lebih tua, sekarang agak disingkirkan, digantikan posisinya oleh Rasul Yohanes. Bahkan luar biasanya, hanya orang yang sangat dekat dengan Tuhan yang berani bertanya hal-hal yang khusus. Ingat ketika Yesus mengatakan tentang kehidupan para murid, tentang siapa juga yang akan mengkhianati Yesus. Petrus katakan kepada Yohanes, sana ngomong, tanya. Ya. Loh, kenapa kok bukan Petrus sendiri? Ya. Untuk hal-hal tertentu yang sangat sensitif, yang sangat penting. Hanya orang yang hidup dalam kasih atau yang sangat mengasihi seseorang yang berani bertanya ke orang tersebut. Sehingga Alkitab juga berkata bahwa hanya kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan, rahasia-rahasia Tuhan itu akan disampaikan. Bukan satu kebetulan dikatakan Rasul Yohanes bersandar ya kepada Tuhan Yesus dan dia hidup begitu dekatnya. Sekarang Yohanes juga berkata, sebuah pintu terbuka di surga. Sebuah pintu, Yesus katakan akulah pintu. Jangan berkata semua agama itu akan masuk ke surga. Kecuali ada banyak surga. Ya, kita jadi tidak usah bertengkar terlalu keras tentang ini. Karena jelas surganya orang Kristen dan surganya orang Islam itu beda. Kalau memang sungguh-sungguh ini surga. Orang Islam surganya adalah hidup kawin-mawin, ya kan? Orang Kristen hidup seperti malaikat, tidak kawin dan mengawinkan di surga. Jadi jelas beda. Kalau berbeda seperti ini tidak usah disamakan dan tidak usah bertengkar. Ya, jadi hiduplah dengan keyakinan masing-masing. Nah, di sini kita melihat sekarang sebuah pintu bahwa surganya Yesus di sini diperlihatkan sebuah pintu yang dibuka. Bahwa hanya melalui satu pintu saja kita bisa masuk surga, yaitu Yesus Kristus. Hanya orang yang hidupnya kenal dengan Tuhan yang akan masuk surga. Di sini dikatakan, dan suara yang dahulu yang telah kudengar. Nah, dahulu pernah kudengar berarti punya hubungan. Berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah itu. Penting bahwa kita itu tingkat kerohanian kita itu meningkat. Karena kalau kerohanian kita tidak meningkat, kita tidak naik ke surga, kita tidak terhubung ke surga, maka kita akan melihat di sekeliling kita dan semua yang terjadi pada kita sesuai dengan pandangan duniawi. Dan itu akan membuat kita mengeluh. Ingat, ayat yang sering kita bahas, selalu kita bahas, Mazmur 73. Bagaimana pemazmur mengeluh melihat orang-orang jahat, orang-orang fasik kok hidupnya semakin enak, semakin enak, semakin enak.
Sedangkan aku yang hidup benar di hadapan Tuhan semakin terpuruk, semakin terpuruk. Sampai pemazmur katakan, ketika aku naik ke ruang kudus Allah, baru Allah tunjukkan ini loh yang akan terjadi sebenarnya ke depannya. Bahwa orang-orang fasik itu sedang berdiri di pinggir jurang yang curam dan siap jatuh tergelincir, dan di bawahnya ada batu-batu yang tajam yang siap menerimanya. Kalau pemazmur tidak melihat ini dengan cara dia masuk ke ruang maha kudus Allah, maka hidupnya akan mengeluh. Hidupnya akan mengatakan, percuma ibadah, percuma sungguh-sungguh dengan Tuhan. Buktinya semakin sungguh-sungguh banyak hal yang terjadi. Penderitaan demi penderitaan. Kenapa? Semakin kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, itu banyak hal yang terjadi yang kita tidak inginkan. Yang pertama, karena dengan cara itu, kedagingan kita itu dilepaskan satu persatu. Yang kedua, dengan bersungguh-sungguh, maka setan menganggap kita itu musuh dan ancaman bagi dia. Ya. Jadi yang tenang-tenang saja berarti tidak dianggap musuh. Ya. Saya tidak mengatakan sahabat setan. Tapi sama setan tidak dianggap musuh. Dan tidak membahayakan bagi dia. Ya, kalau hidup negara damai, ya satu negara dengan negara lain damai, berarti kan tidak perlu diserang kan. Ya. Nah, kita melihat di sini kebenarannya. Sampai kita naik ke surga, sampai kita naik ke ruang maha kudus Allah, baru kita bisa melihat rancangan Allah, rencananya yang akan dikerjakan. Dan di sini juga naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ini berbicara secara khusus tentang akhir zaman, tetapi bagi kita, untuk mengetahui apa yang akan terjadi, betapa pentingnya kita meningkatkan kerohanian kita. Naik, jangan stagnan, naik. Segera aku dikuasai oleh Roh. Ingat perjalanan Yesus ketika dibaptis, kitab Injil Lukas berkata dia dipenuhi oleh Roh. Tetapi setelah dia keluar dari padang gurun, dia setelah dibaptis dia dipenuhi Roh, kemudian dipimpin oleh Roh ke padang gurun, keluar dari padang gurun dia dikatakan dikuasai oleh Roh. Smith Wigglesworth berkata, iman tidak akan berfungsi dengan sempurna kalau kita tidak dikuasai Roh. Kalau masih ada bagian-bagian terkecil sekalipun di dalam kita yang dikuasai oleh daging, maka iman tidak akan pernah berjalan sempurna dikatakan. Kalau kita tidak dikuasai Roh dan ada kedagingan sedikit saja, maka setan dengan mudah akan menghancurkan kita dikatakan. Ya. Sehingga betapa pentingnya kita terus naik sampai ke dalam level dikuasai oleh Roh. Ya. Ketika kita berbicara tentang dikuasai Roh, Anda tidak akan melihat orang yang hidup bermewah-mewah. Anda tidak akan bisa melihat lagi orang itu secara duniawi. Anda akan melihat kemuliaan manusia roh yang terpancar. Hidup yang sederhana, hidup yang mudah didekati oleh orang lain, hidup yang membuat orang lain merasa aman, dekat dengan dia. Ya. Jadi di sini Yohanes mengatakan segera aku dikuasai oleh Roh. Di akhir zaman seharusnya ini menjadi tujuan ilahi kita. Hidup dikuasai oleh Roh. Ketika segala sesuatu milik kita di muka bumi ditanggalkan. Melalui kejadian apapun, intinya ditanggalkan. Mungkin Anda berteriak, aku sedang terperosok begitu dalam. Aku sedang menuju kehancuran, aku sedang menuju kebangkrutan. Aku ditinggalkan teman-temanku.
memang itulah yang harus terjadi. Itu berbicara kedagingan yang ditanggalkan. Itu akan diganti dengan posisinya dengan dipenuhi oleh roh. Dipenuhi lagi roh. Semua yang ditanggalkan akan diganti dengan kepenuhan roh. Ditanggalkan lagi di bidang lain, dipenuhi posisi itu akan diganti dengan dipenuhi oleh roh. Dan setelah itu sampai dalam taraf dikuasai oleh roh. Ya. Jadi kita tidak bisa memiliki atau dikuasai oleh roh, sementara itu kita masih suka dengan hal-hal duniawi. Tidak bisa. Pada akhirnya kita harus memilih dan menyadari betapa pentingnya dikuasai roh, betapa pentingnya menanggalkan daging dan keduniawian. Ya. Jadi hati-hati bahwa ibadah bukan untuk mengejar hal-hal duniawi. Ya. Saya tekankan kembali, ibadah bukan untuk mengejar hal-hal duniawi. Ibadah adalah mengejar Tuhan, dan akibat mengejar Tuhan, semua itu akan ditambahkan kepada kita. Tetapi kita tidak tertarik dengan tambahan-tambahan itu, yang membuat kita tertarik hanyalah Tuhan. Segera aku dikuasai oleh roh. Dan lihatlah kembali. Lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Bahwa ketika kita itu dipenuhi atau dikuasai oleh roh, mata rohani kita terbuka. Dan yang pertama harus kita lihat, bukan jalan yang terdiri dari emas. Karena di bumi kita seringkali patokan kita emas. Ya. Orang yang dikuasai roh tidak melihat lagi. Ya. Tidak bingung dengan memikir bagaimana untuk memindahkan emas batu ini ya ke bumi. Tidak mikir itu. Yang dilihat pertama kali dia yang duduk di tahta. Bahwa fokus kita baik di bumi baik di sorga, ingat yang duduk di tahta. Hanya itu saja. Hanya Tuhan yang harus menjadi fokus kita. Dan ini tidak mudah. Anda harus punya hubungan. Anda harus sering mendengar suaranya. Anda mentaatinya yang berbicara tentang menanggalkan daging dan mengenakan kehidupan rohani. Baru matamu akan terbuka dan melihat Tuhan. Tidak ada orang yang melihat Tuhan dan hidupnya tidak berubah. Sehingga saya merasa heran kalau ada hamba-hamba Tuhan atau orang bersaksi, aku dibawa ke surga. Tapi kok masih suka uang? Aku dibawa ke surga, aku bertemu dengan Tuhan, aku bercakap-cakap dengan Tuhan. Tapi kenapa kok masih suka untuk disanjung? Seseorang yang bertemu dengan Tuhan akan berubah. Saya tekankan, saya anak pendeta, saya tidak tertarik dengan kekristenan. Tetapi ketika saya tidur dan bermimpi Yesus datang, dan dia menumpangkan tangan pada saya dipenuhi Roh Kudus, saya bangun tetap berbahasa roh, maka kesukaan saya sejak saat itu adalah membaca Alkitab dan berdoa. Membaca Alkitab dan berdoa. Ada dua mimpi yang menjadi pegangan saya. Ya, dari awal saya itu mimpi Yesus menumpangkan tangan. Kemudian mimpi yang kedua adalah saya melihat sebuah pohon yang begitu lebat, tiba-tiba pohon itu langsung berbuah. Dan saya berkata pada Tuhan, apa artinya? Kenapa pohon ini langsung berbuah? Tidak berbunga terlebih dahulu. Dan Tuhan katakan, aku tidak mau engkau hanya fokus pada bunga yang menunjukkan keindahanmu. Aku mau engkau memfokuskan diri terus-menerus kepada buah, bukan bunga, dikatakan.
Dan dua mimpi ini yang terus mengawal saya sampai saat ini. Dua mimpi itu tidak pernah hilang dari pikiran saya. Ya. Sehingga saya pun merasa heran ketika orang-orang terus berkata, ini hamba Tuhan yang sangat sederhana. Loh, padahal bagi saya biasa aja. Ya. Ketika saya berkata ketika saya melayani di Solo, saya selalu disediakan hotel itu bintang 4, bintang 5. Sampai saya katakan begini, janganlah berikan saya hotel itu terlalu bagus, terlalu mahal, sayang. Kenapa saya katakan? Karena saya hanya tidur sebentar, bahkan sudah disediakan sarapan, breakfast. Itu enggak saya makan kok. Saya jam 6 sudah keluar lagi. Jam 6 pagi sudah keluar pelayanan. Nanti pulangnya nanti jam 11, jam 12. Kan sayang. Ya. Tetapi itu pun hamba Tuhan itu berkata, hanya Pak Yusa loh yang seperti ini. Loh, ini kan agak menakutkan lantas. Ya. Ketika saya pelayanan, dimanapun saya pelayanan, saya tidak pernah datang terlambat. Ya. Sehingga baru-baru ini karena satu hal saya datang terlambat, itu pun masih awal penyembahan. Biasanya tamu kalau datang terlambat itu penyembahan yang diperpanjang. Mau firman. Ya. Nah, seseorang berkata lagi pada saya, Pak Yusa, dari semua tamu yang datang ke tempat ini, hanya Pak Yusa yang datangnya tidak pernah terlambat. Loh. Biasanya Pak, pasti terlambat. Dan bahkan banyak yang mau firman aja, mereka baru naik, dikatakan. Kan mengerikan di sini. Bahwa hidup Anda mau berkata hamba Tuhan terkenal sekalipun. Hamba Tuhan yang Anda pandang benar sekalipun, perhatikan. Ketika daging masih melekat. Ketika hidupnya tidak diganti dengan roh yang memenuhi dan menguasainya. Orang itu masih ada celah untuk diserang oleh roh jahat. Perhatikan di sini. Hati-hati di sini. Anda butuh hidup benar. Pelayanan saya terakhir itu lucu. Selesai pelayanan kami berbicara tentang hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Iya Pak, kata orang Surabaya, ini jatuh, ini begini. Ya hati-hati saya bilang. Pak, sekarang saya itu jadi wakil, teman Bapak, pokok kenalan saya jadi wakil dari hamba Tuhan ini. Saya pun sekarang sedang ikut hamba Tuhan ini. Loh, orang yang mengatakan banyak hamba Tuhan jatuh, orang ini sendiri yang saya tahu, saya hanya tidak membuat semangatnya jatuh, saya diem aja. Tapi saya tahu jelas kehidupan hamba Tuhan yang diikuti ini suka bersetubuh dengan jemaatnya. Loh kan ini parah lagi. Ya. Jadi lihat di sini bahwa betapa pentingnya kita itu dikuasai oleh roh. Dan seharusnya ini yang menjadi tujuan kita beribadah. Sampai daging ditanggalkan, roh itu menguasai kita. Kalau tidak, mau jemaat, mau hamba Tuhan, rentan terhadap serangan-serangan roh jahat. Hati-hati di akhir zaman, kan sayang, sudah terakhir istilahnya lari maraton, sudah lari 1 jam lebih, 2 jam lebih kan. Kemudian kurang 5 langkah, masa mau berhenti. Ya. Kita ada di akhir dari akhir zaman. Bukan hanya akhir zaman, akhir dari akhir zaman. Nah, kemudian ayat 3, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu dengan gilang gemilang bagaikan samrud rupanya.
berbicara intinya penuh dengan kemuliaan. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ada 24 tahta dikatakan. Kenneth Hagin almarhum berkata, rasul-rasul di dalam Alkitab sebenarnya yang ditulis sebagai rasul itu setelah 12 rasul itu ditambah menjadi 24 rasul. Dan dia sebutkan bahwa Silas pun itu adalah rasul. Ya. Dan beberapa orang disebutkan. Dan memang kita harus mengakui mereka adalah rasul. Dan bukan kebetulan di sini dikatakan bahwa 24 ya 24 tua-tua ini juga duduk di sekeliling tahta-tahta itu. Di sini kalau kita lihat mereka berpakaian putih lenan, mendapatkan mahkota, berarti kan sudah diakui. Kehidupannya itu sudah diakui. Paulus mengatakan mahkota kehidupan atau kemuliaan. Mahkota kebenaran sudah tersedia bagiku. Ya. Bahwa yang dikejar oleh kita bukan masuk surga. Surga itu sudah pasti. Yang dikejar oleh kita adalah mahkota. Ya. Yang dikejar oleh kita orang Kristen itu adalah mahkota. Mahkota itu didapatkan dari perbuatan-perbuatan iman kita. Saya tekankan, bukan perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan iman kita, tindakan-tindakan iman. Itu akan menentukan mahkota yang kita akan terima. Ayat 5, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ada tua-tua, betapa pentingnya tua-tua. Ya, orang-orang yang senior di dalam sebuah gereja itu penting. Dan ada ketujuh roh Allah, bukan jumlahnya 7. Ya, jadi ketika Yusuf Roni menjelaskan tentang Allah orang Kristen yang adalah 3, jumlahnya 3. Yusuf Roni katakan bukan berapa Allah orang Kristen, pertanyaan sebenarnya. Tetapi bagaimana Allah orang Kristen, seharusnya itu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya jelas, bagaimana Allah yang satu di dalam 3, 3 di dalam 1 itu. Ya, itu butuh penjelasan. Jadi bukan jumlahnya 3 Allahnya orang Kristen. Bukan. Bagaimana Allah orang Kristen. Karena tetap di dalam Alkitab Allah kita itu Esa dikatakan. Ya. Nah, Allah yang Esa itu bagaimana? Ya. Nah, lihat di sini bahwa ketujuh roh menggambarkan manifestasi roh yang sempurna. Dan tidak mungkin Roh Kudus memanifestasikan dirinya dengan sempurna. Atmosfer itu biasa-biasa saja. Lihat di sini. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Bayangkan gambaran ini, maka dan bayangkan Anda ada di tempat itu, saya percaya roh takut akan Tuhan, tubuh yang sampai gemeteran, itu akan termanifestasi dalam hidup kita. Ya. Bahwa Alkitab selalu mengajarkan roh takut akan Tuhan, roh takut akan Tuhan. Tidak mungkin itu akan dimiliki oleh jemaat di mana gereja orang itu tidak pernah memanifestasikan manifestasi Roh Kudus secara sempurna. Tidak mungkin orang itu punya roh takut akan Tuhan
Kalau dia tidak punya saat teduh, di mana di saat teduh itu Roh Kudus memanifestasikan dirinya sepenuhnya di hadapannya. Tidak mungkin. Bahwa Anda hanya akan membaca Alkitab, roh takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Tetapi Anda tidak pernah mengalami secara pasti melalui pengalaman. Hanya ketika engkau berhadapan dengan Tuhan secara langsung, Anda akan punya roh takut akan Tuhan. Bagaimana Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Bagaimana Yosua bertemu dengan Tuhan yang mewujudkan diri sebagai panglima perang. Semuanya bertemu dengan Tuhan. Bagaimana Yesaya bertemu dengan Tuhan. Dan seorang nabi ini berkata, celaka aku. Dia bertemu dengan Tuhan. Ada roh takut akan Tuhan yang menguasainya. Bagaimana Yeremia bertemu dengan Tuhan. Bagaimana Petrus melihat manifestasi dari Tuhan Yesus. Dan kemudian dia langsung jatuh tersungkur di hadapannya. Dan mengatakan, Tuhan menjauh dariku, aku orang berdosa. Langsung ada roh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tidak bisa diajarkan. Anda hanya tahu perlu takut akan Tuhan. Tapi selama tidak berhadapan langsung dengan kemuliaan Tuhan yang dimanifestasikan, Anda tidak akan pernah memiliki takut akan Tuhan. Jadi betapa pentingnya gereja di mana dalam setiap ibadah kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Sangat penting. Ketika Jonathan Edwards menyampaikan khotbahnya yang terkenal, orang-orang berdosa di tangan Allah yang murka. Dan Jonathan Edwards adalah seorang yang memakai kacamata super tebal. Sehingga dia pun kalau khotbah dia hanya membacakan apa yang dia. Anda bisa bayangkan dia membaca begini. Dia hanya membaca. Tiba-tiba orang-orang jatuh dari tempat duduknya sendiri tanpa didoakan. Mereka menangis, menangis. Semuanya dilawat Tuhan. Bukankah itu roh takut akan Tuhan yang sebenarnya? Masih adakah itu di kebanyakan gereja saat ini? Gereja hanya berhura-hura. Gereja melompat-lompat. Berjoget-joget, lampu diredupkan atau bahkan dimatikan. Hanya 1 bintang atau 2 bintang dimimbarkan yang disorot. Apakah ini gereja? Katanya semuanya harus aktif, tetapi kenapa yang disorot hanya 1? Bukankah yang disorot adalah bintangnya? Yesus tidak akan pernah kenal kepada gereja yang seperti ini. Saya mengatakan, dan Anda boleh bayangkan, kalau Yesus masuk ke gereja yang seperti ini, apakah dia sungguh-sungguh tahu ini adalah gerejanya? Pikirkan itu. Lanjutkan. Ayat yang ke-6, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya. Ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ini berbicara tentang kerubim. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Anda perhatikan kerubim ini selalu ada di sekeliling tahta. Tidak pernah jauh dari tahta. Kenapa? Karena tugas dari malaikat kerubim ini adalah menyembah Tuhan. Itu tugasnya, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Bukan kebetulan dikatakan muka kerubim itu, lihat di sini ayat 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Kan ini malaikat tetapi mukanya dikatakan
sama seperti singa. Yesus dalam kitab Matius itu menggambarkan Yesus adalah raja. Singa Yehuda. Kemudian, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Lembu itu berbicara tentang pekerja. Dikerjakan di sawah, membajak sawah. Injil Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba. Ya, itu. Kemudian makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai anak manusia. Sebagai manusia. Ya. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai Allah. Pada mulanya adalah firman. Jadi bahkan malaikat saja yang selalu hidup dekat dengan Tuhan di sekeliling tahta, mukanya pun itu berubah seperti Tuhan. Alkitab katakan seperti apa yang kau sembah, engkau akan menjadi seperti itu. Ketika engkau terus menyembah Tuhan, engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan diubahkan. Bagaimana suami istri yang hidup dekat terus? Suami istri yang selalu serumah, ngomong, makan bersama, tidur bersama. Bukankah orang kemudian pada akhirnya akan berkata, mukanya sama ya? Atau bahkan sifatnya kok sama? Ya. Itulah hasil dari persekutuan. Alkitab berkata seperti apa yang kau sembah, engkau akan menjadi seperti itu. Kerubim hidupnya dekat dengan tahta dan selalu dekat dengan tahta, sehingga di sini muka kerubim pun itu menyerupai Tuhan. Tidak ada orang yang bisa diubahkan tanpa dekat dengan Tuhan. Itu tidak bisa dikerjakan hanya di dalam gereja. Setiap waktu, setiap saat, dimanapun kau berada. Seperti kerubim. Setiap waktu mereka ada di dekat tahta. Setiap waktu, dimanapun kita berada, kita harus dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ya. Pikirkan itu. Seberapa dekat kita dengan Tuhan. Kira-kira, kalau kita punya keinginan A, Tuhan punya keinginan B. Yang akan kita pilih apa? Berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan hanya karena dia punya pilihan dan mempertahankan pilihannya. Sementara Tuhan sudah punya pilihan, rencana untuk dia. Yang kedepannya kita tidak bisa lihat tetapi Tuhan sudah lihat. Adalah demi kebaikan kita. Tetapi kita milih pilihan A, pilihan kita sendiri. Dan pada akhirnya penuh dengan penyesalan. Ada orang-orang yang berkata, tapi hidupnya senang. Engkau tidak tahu hati mereka. Ya. Orang kalau sudah melakukan kesalahan hidup dalam penyesalan secara manusia, dia tidak akan ungkapkan ke orang lain kalau dia masih kuat menanggungnya. Dia akan simpan. Kenapa? Gengsi. Gengsi. Ya. Jadi hati-hati. Pilihan-pilihan kita di akhir zaman ini. Ayat yang ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya sama. Sekelilingnya. Ya, 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya. Penuh dengan mata. Dan lihat ini, dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru. Tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yang sudah ada dan yang akan datang. Lihat bahwa penyembahan kita fokusnya adalah Allah yang Maha Kudus dan kekudusan Allah.
Sehingga ini juga yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita menyembah Allah yang Maha Kudus, hidup kita juga akan dikuduskan. Seperti apa yang kita sembah, maka kita akan menjadi seperti itu. Ketika kita menyembah Allah yang Maha Kudus, maka hidup kita pun akan terus dikuduskan, terus dikuduskan. Artinya disempurnakan. Bahwa seseorang tidak cukup hanya menjadi penyanyi di gereja, melayani di gereja. Tanpa dia menyembah Allah yang Maha Kudus dan melihat kekudusan Allah ini, dia tidak akan pernah dikuduskan. Saya tidak berbicara tentang pengampunan dosa, ya. Itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya berbicara tentang penanggalan daging kita ditanggalkan dan munculnya manusia roh di dalam hidup kita. Manusia roh akan muncul semakin kuat ketika kita menyembah Allah yang Maha Kudus. Miliki kesadaran Allah yang Maha Kudus dan kekudusan Allah, maka hidup kita juga akan diselaraskan dengan kekudusan Allah ini. Dan bukankah hal ini juga yang banyak ditinggalkan di banyak gereja? Jarang diajarkan tentang kekudusan. Jarang sekali. Yang diajarkan hanya berkat, Tuhan baik, Tuhan tidak marah. Jangan lupakan hakim yang maha adil. Jangan dilupakan Allah yang murka. Jangan dilupakan Allah yang maha kudus. Ya. Ayat yang ke-9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Saya menekankan begini, betapa pentingnya ibadah atau kegiatan gereja yang dihadiri oleh para malaikat. Ya. Betapa pentingnya ibadah yang dihadiri oleh para malaikat. Dan saya tekankan kembali, malaikat tidak akan hadir kalau gereja itu tidak menjunjung tinggi kekudusan Allah. Malaikat tidak akan pernah hadir beribadah bersama kita kalau di dalam gereja kita tidak dipenuhi dengan kekudusan Allah. Jangan senang dengan perpindahan jemaat dari gereja lain. Artinya bukan suruh ditolak, bukan. Jangan senang. Seringkali orang pindah gereja dan mereka pindah ke gereja kita, seringkali karena ada dosa yang disembunyikan, yang tidak bisa diterima di gereja awal, mereka merasa tertolak dan mereka pindah. Ya. Seringkali orang pindah gereja itu dengan membawa kepahitan, kekecewaan kepada hamba-hamba Tuhan yang semula, mereka pindah. Dan gereja di mana mereka pindah tercemar dengan kehadiran mereka. Kecuali itu sudah diselesaikan. Walaupun saya tekankan tidak ada gereja yang sempurna. Tetapi ingat tujuan kita adalah kekudusan Allah dan memanifestasikan kekudusan Allah. Tidak ada gereja yang sempurna. Ketika seseorang datang kepada hamba Tuhan, dia bertanya, gereja saya punya banyak masalah. Sehingga saya pindah ke gereja ini, gereja yang sangat baik. Dan hamba Tuhan ini berkata, gereja itu sebelum kehadiranmu adalah gereja yang sempurna. Tetapi ketika engkau masuk ke dalam gereja itu menjadi tidak sempurna. Ya. Hati-hati dalam kehidupan kerohanian kita. Yuk kita lihat 2 ayat terakhir. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu
di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Bayangkan atmosfer yang diciptakan oleh penyembahan 4 kerubim ini. Sehingga dengan sukarela, dengan spontan, tidak dibuat-buat, ke-24 tua-tua ini di sini dikatakan tersungkur. Ini tidak usah disuruh, mari kita berdiri. Mari kita berlutut. Tidak usah disuruh. Tersungkur di hadapan tahta itu. Dan lebih lagi mereka bukan hanya sekedar tersungkur, tetapi mereka melemparkan mahkotanya. Bukankah mahkota ini adalah seluruh kehidupan dari para tua-tua ini? Mereka mungkin mati dalam iman mereka demi mahkota ini. Mereka menyerahkan, kalau kisah para rasul, menyerahkan rumah ladang untuk dijual dan hasilnya dipersembahkan semuanya. Bukankah untuk mahkota ini? Ini berbicara tentang seluruh kehidupan mereka. Seluruh milik mereka terangkum di dalam mahkota ini. Tetapi ketika mereka tersungkur menyembah Allah, semua hidup mereka, semua milik mereka dipersembahkan. Dikatakan mereka sama sekali tidak sayang dengan kata-kata mereka melemparkan mahkotanya. Bahwa ternyata di hadapan Tuhan, mahkota mereka yang begitu berharga, mereka baru menyadari itu tidak berharga sama sekali. Sehingga mereka dengan rela melemparkan, mempersembahkan. Mereka mempersembahkan dengan cara dilempar, bukan berbicara tentang kurang ajar, tetapi berbicara tentang betapa tidak berharganya ternyata mahkota mereka dibandingkan dengan Allah yang ada di tahta. Tidak mungkin orang yang menyembah Allah tidak mempersembahkan sesuatu. Bagaimana bisa disebut penyembahan kalau tidak ada persembahan? Ya. Penyembahan dan persembahan itu selalu gandeng. Anda mau berbicara tentang Daud yang selalu menggambarkan seorang penyembah di dalam perjanjian lama. Bahkan diakui, bahkan dalam perjanjian baru pun Daud tetap diakui seorang penyembah. Bagaimana Daud disebut penyembah? Bukan hanya karena dia pandai menyanyi, pandai memainkan seluruh alat musik. Bukan. Karena setiap dia berperang, jarahannya itu disimpan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk pembangunan bait Allah kan, yang dikenal sebagai bait Salomo. Hampir semuanya bahan-bahannya itu dari hasil jarahan Daud yang berperang. Berperang itu berbicara tentang jiwa loh, nyawa. Bahwa ketika Daud mempersembahkan itu semua, itu berbicara Daud mempersembahkan seluruh hidupnya. Karena itu didapatkan melalui pertarungan. Bagaimana Abraham, di mana Alkitab berkata tentang penyembahan pertama kali di dalam kitab Kejadian pasal 22. Abraham mempersembahkan Ishak. Abraham mempersembahkan Ishak. Anda boleh sebut, Anda cari penyembah-penyembah di dalam Alkitab, maka Anda akan mendapatkan semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Pak, tapi para rasul kan enggak. Dari awal mereka sudah meninggalkan segalanya, mereka ikut Tuhan. Bukankah itu sudah penyembahan? Nah kita mau jadi penyembah,
bukan membawa persembahan tetapi ingin mendapatkan persembahan-persembahan. Bukan seperti itu. Jemaat mula-mula memberikan seluruh harta mereka. Jemaat akhir zaman perpuluhan aja rame. Ya kan? Artinya kita tidak bisa menjadi penyembah. Anda bisa bayangkan perempuan yang berbicara yang sekarang dipakai oleh banyak gereja atau sekolah tinggi dengan sebutan proskuneo. Ya kan? Artinya itu menyembah dengan hormat. Itu muncul ketika seorang perempuan membawa minyaknya yang seharga 300 dinar. Itu artinya gaji setahun kurang sedikit. Ya kan? Kan 360 hari. Itu gaji 300 hari. Berarti 10 bulan gaji. Ketika perempuan itu menyembah Yesus, dia mempersembahkan. Ketika perempuan itu menyembah Yesus, dia mempersembahkan minyak seharga 300 dinar. Gaji 10 bulan. Gaji 10 bulan. Tidak mungkin kita menjadi penyembah dan hidup kita pelit. Ya, tidak mungkin kita menjadi seorang penyembah dengan kehidupan kita yang pelit. Bahkan saya menggunakan semua selain perpuluhan, banyak uang yang kami harus bagi-bagikan kepada si A, si B. Apakah kaya? Tidak, rekening saya tidak pernah lebih dari 20 juta. Seringkali mainnya hanya tinggal 1 juta, 2 juta. Tetapi itu tidak menghalang-halangi kami ketika kami menerima berkat. Ini yang harus dikasih, ini yang harus dikasih. Sidang jemaat, Anda tidak bisa mengatakan aku penyembah. Tetapi engkau bukan pemberi. Penyembah dan persembahan itu selalu gandeng. Penyembahan tanpa persembahan bohong. Persembahan tanpa menyembah itu namanya suap. Ya, jadi kita harus mengerti seorang penyembah akan membawa persembahannya. Bagaimana orang Majus? Ketika orang Majus menyembah Yesus yang masih bayi, mereka membawa persembahan emas, kemenyan, mur. Dan penafsir Alkitab berkata, dengan persembahan itu, keluarga Yusuf, Maria dan Yesus bisa hidup layak di Mesir, di luar negeri, ya kan? Hidup di luar negeri, mungkin tanpa bekerja, secara layak. 2 tahun, bayangkan 2 tahun hidup di luar negeri, Anda butuh uang berapa? Dan itu yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus yang berkata, kami datang untuk menyembah Dia. 24 tua-tua. Ketika mereka menyembah Allah. Mereka melepaskan dan melemparkan mahkota mereka. Itu harta dan bahkan seluruh harta mereka terangkum di sana. Dan lihat pujian penyembahan mereka. Ya Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Memang layak. Mereka mengakui. Bukan paksaan, tetapi kesadaran para tua-tua bahwa dia memang layak. Untuk menerima pujian dan penyembahan. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan kita adalah ciptaanmu. Kan seakan-akan seperti itu. Kita ini hanya ciptaan yang kau ciptakan. Artinya semuanya memang milik Tuhan. Orang kita hanya ciptaan. Dan yang kita pegang pun adalah milik Tuhan. Karena itu pun ciptaan. Dan oleh karena kehendakmu,
semuanya itu ada dan diciptakan. Pengakuan siapa Allah dan bagaimana Allah bekerja dan hasil-hasil dari ciptaan dan rancangan-rancangan Allah itu menjadi tutur kata yang menyenangkan hati Tuhan. Sidang jemaat, pagi ini biarlah kita berpikir bagaimana hidup kita. Apakah kita sudah dikuasai roh? Dan kemudian melihat kemuliaan Allah di surga, sehingga menyadari akan kemuliaan Tuhan ini membuat kita menjadi penyembah yang mempersembahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Hanya orang yang menanggalkan daging dan dikuasai oleh roh yang akan memiliki roh takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.